alaika ya ra'ufu ya rahim wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju antal musyaffa'us syafi'us syafa'lana indal karimi abada wa rabbina ya man bihi qad urifal khalaqu laula kama khuliqatil khalaiq min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Muhammad ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir iftawahdina qurrib ba'alif bainana ya rabbana qurrib ba'alif bainana ya rabbana qurrib ba'alif bainana ya rabbana amma ba'du. Al-Mukarramin, para bapak pramu perjuangan Wahidiyah, khususnya pramu remaja, Al-Mukarramin, para bapak ibu Khotimul Wahidiyah Kabupaten Blitar dan sekitarnya, kecamatan-kecamatan, desa dan imam jamaah yang hadir. Al-Mukarramin, para bapak alim ulama, para sesepuh desa, sesepuh masyarakat, para tamu undangan yang kami hormati, mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, khususnya anak-anakku remaja Wahidiyah Kang Dak Tisnani, dan para sami'in, sami'at, walaupun tidak hadir di sini, yang kami hormati, panitia penyelenggara dan protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
di mana di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa melenggarakan mujadah rubu' sanah se-Kabupaten Blitar yang dipandikani dengan Departemen Remaja. Ya, mudah-mudahan acara malam hari ini betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala. Di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diberi manfaat barokah yang sebesar-besarnya di dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghaus hadha zaman wa awanih wasairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaluku bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita sehingga acara ini betul-betul diberi manfaat barokah yang sebesar-besarnya fitni wa dunya wal akhirah. Dan saya sampaikan rasa syukur terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Untuk itu kami sampaikan doa jazakumullahu khairati wa sa'atati dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum nalladhina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassataini fitini wa dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, anak-anakku remaja yang saya cintai, perjuangan Wahidiyah yang dibangun oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrah yang dimulai tahun 63 hingga sampai sekarang ini sudah 47 tahun, hampir lebih, yaitu suatu perjuangan, suatu usaha atau pencapaian untuk mentauhidkan Allah dengan yang semurni-murninya, yang tidak terkontaminasi atau tercampuri kepada keimanan yang lain atau pengabdian yang lain, mewahidiyahkan Allah, mengesahkan Allah, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam af'aliyahnya, segala-galanya, hingga kita betul-betul menjadi seorang hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah SWT, baik di dalam tindakan kita, di dalam ucapan kita, di dalam hati kita,
sehingga secara totalitas hidup kita ini hanya untuk ibadah kepada Allah sesuai dengan dakwah Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah mutlak. Ibadah zahiriyah, ibadah akwaliyah, ini semua tidak akan muncul kalau tidak ada satu ibadah atau pengabdian qalbiyah. Pengabdian qalbiyah ini tidak akan muncul kalau tidak ada iman yang kamil, iman yang betul-betul meligi sempurna kepada Allah, sehingga sadar bahwa diri sebagai hamba Allah, maka tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah. Dia yakin Tuhan zat yang maha kuasa, maha segalanya, di dalam sifatnya, af'aliyahnya, tidak ada yang menyamainya. Maka konsekuensi keimanan ini akan menumbuhkan di dalam hati. Apabila keyakinan ini menjadi keyakinan yang nyata, bukan hanya keyakinan, meningkat menjadi satu bentuk audensi kepada Allah. Istilah yang keren, musyahadah, wusul kepada Allah. Maka akibat hati kita musyahadah kepada Allah tadi, mampu melihat kebesaran Allah SWT dan ketuhanan Allah, hingga kita hilang, lenyap karena kebesaran Allah. Diri kita tidak ada, semua yang ada hanya Allah. Seperti seseorang yang begitu melihat cita-cita untuk mencari harta, yang sudah minded, maka hilang semua dalam kehidupannya kecuali mencari harta. Sekolahnya, hidupnya, apa, lenyap, semua orientasinya kembali pada harta. Jika tidak ada hubungan itu, maka dia tidak mau. Seperti kita melihat lampu yang terang, penglihatan kita keterang gitu, melenyapkan lainnya, karena yang lainnya akan hilang, semua sinar-sinar akan lenyap. Dan padahal tampaknya benda kepada mata kita itu kan ada sinar yang dipantulkan oleh benda itu kepada mata kita. Lenyaplah yang adanya yang paling besar. Kalau kita sudah menganggap benda itu sangat menakutkan, yang semula kita itu takut ada ular yang sejempolan, begitu takut kita pada ular, seketika ada harimau yang menakutkan, ketakutan kata harimau tadi hilang, melenyapkan takut kita pada ular. Bahkan ular itu tidak ada, keberadaan semuanya tadi akan hilang ketika kita telah mampu mengimani Allah pada tingkat imam musyahadah, dan kita bisa hadir di hadrahnya Allah SWT. Yang semula kita merasa memiliki kemampuan, alim, pandai, kaya, berkuasa, tampan, cantik, hilang kengalimannya karena di hadapan Allah. Contoh kecil aja, anak di satu kelas, dia merasa paling pandai, kemudian ada anak lebih pandai, bahkan juara olimpiade, maka dia menjadi hilang kepandaiannya. Tidak ada rasa pandai karena dinisbatkan kepada
orang itu. Apalagi tadi katanya seorang murid pada guru merasa pandai ketika dan gurunya hilang, bahkan sadar ilmunya ini adalah apa yang diajar gurunya hakikatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mampu musyahadah kepada Allah, zatnya, sadar zatnya Allah esa, tunggal, wahid dan ahad, maka hilanglah diri kita, tidak ada. Bahkan diri kita itu bagian daripada adanya zatnya Allah SWT. Disinari dengan zatnya Allah, keberadaan Allah, maka adalah kita. Selanjutnya af'aliyah kita, sifat kita lenyap. Istilah faidiyah billah. Yang semula kita merasa mampu, merasa alim, merasa kaya, begitu datang Allah, hilang. Ini milik Allah, spontanitas milik Allah. Alim saya billah milik Allah, sahabat kita billah. Satu contoh, ada seorang supir mobil membawa mobilnya juragan, mobilnya bagus, baik, dinaki dia bawa pulang. Itu anak kampung pergi ke kota, kerja dalam orang yang kaya, menjadi supir pribadi. Kemudian dia diperbolehkan membawa pulang, suatu saat pulang. Bahkan kalau perlu dipinjam untuk melamar sang putri cantik. Datang dia dengan mobil yang mewah, melamar putri cantik. Tanpa berkata pun, halnya menunjukkan berkata seolah ilah mobil saya di hadapan orang yang dilamar tadi. Pasti itu karena tidak tahu calonnya itu bahwa itu mobilnya juragan. Halnya lisanul hal mengatakan ini mobil saya dengan kebanggaannya. Begitupun masyarakat sekitarnya, calon istrinya, betapa kayanya calon suami saya, mobilnya mewah. Persis seperti kita ketika tidak di hadapan Allah, merasa punya kekuasaan, merasa punya kemampuan, bisa melihat, bisa mendengar, bahkan lebih daripada itu, alim, kuasa, kaya, dan masyarakat menganggap dia orang kaya, dia orang berkuasa. Tapi ketika juragan datang, karena beberapa hari rupanya enggak pulang, juragannya butuh, apa sakit supir saya ini, katanya pinjam untuk lamaran, kok sudah seminggu enggak balik. Didatangi oleh juragannya. Begitu didatangi oleh juragannya, langsung itu mengatakan, nyuwun sewu, kula tasih betah niki kok ngapunten dari balik. Orang sekampung renggoh, oh bukan mobilnya dia kalau begitu. Perkataan bahwa nyuwun ngapunten itu tadi lisanul hal, bahwa itu menyatakan ini bukan mobil saya. Dan seketika itulah yang asal membusungkan dada hilang menjadi kecil. Ini mobilnya orang itu sudah menjadi kecil. Begitu orang yang kita dulu selama itu merasa memiliki ini, bisa ini, bisa itu, ketika mata hati kita mampu audensi kepada Allah, ketika kita masuk di hadranya Allah, lenyap semuanya itu, pasti akan timbul billah di hati-hati. Maka billah itu kalau sudah dimasukkan, billah memaksa pada hati kita, bukan hati kita membilahkan, bukan. Billah memaksa dengan tajalinya Allah SWT, dipaksa hati kita billah. Seperti orang makan lombok pedas, rasa pedas itu memaksa lidah kita untuk merasakan pedas. Bukan kita ingin merasakan lombok. Lombok itu yang memaksa pada lidah kita untuk merasakan pedasnya lombok. Bedanya. Jadi billah Allah, keimanan kita itu memaksa pada hati kita untuk billah, tidak usah dibilahkan. Maka dikatakan orang yang telah musyahadah itu hatinya senantiasa billah. Setiap naik turunnya nafas, bahkan mudah, lebih mudah daripada menarik nafas. Menarik nafas kadang-kadang kita masih kangelan untuk menekan tenaga, apalagi dah ambekan suwi, itu menggunakan tenaga, itu berat.
Kalau lillah billah otomatis seperti kita melihat sesuatu, tidak ada beban apa-apa, tanpa lampu, tanpa, tidak ada beban. Bahkan lebih pada itu, lillah billah itu apabila hati kita betul-betul telah musyahadah kepada Allah, seperti lidah. Saya tak merasakan pedasnya lombok, masnya gula, bukan. Rasa itu sendiri yang memaksa lidah kita untuk merasakan. Coba nanti saya dilihat lombok, saya ingin tidak merasakan pedas, tidak bisa. Apabila lombok sudah tersentuh oleh lidah, lidah spontan akan terasa pedas, tidak mau. Jangan pedas, tidak bisa, dipaksa oleh rasa itu. Begitu gula, ketika gula kita jilat, manisnya gula memaksa lidah kita untuk merasakan manis itu sendiri. Begitulah iman kepada Allah SWT, musyahadah kepada Allah SWT. Apabila kita sudah betul-betul ditajali Allah dan kita telah mampu musyahadah kepada Allah, penglihatan mata batin kita tadi memaksa hati kita untuk merasakan zauq lillah dan bil. Pertanyaannya, sudahkah kita sekarang? Hati kita merasakan lillah dan billah. Sudahkah hati kita mampu menerima tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sungguhnya Allah senantiasa mentajali kepada hambanya? Sudahkah kita dekat kepada Allah, walaupun sesungguhnya Allah senantiasa dekat kepada kita? Nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku ini dekat, lebih dekat kepadamu dibanding dengan urat nadi yang ada di lehermu sendiri. Jadi Allah dekat, Allah senantiasa mentajali kita. Persoalannya, apa kita sudah mampu mendekat kepada Allah? Apakah sudah mampu hati kita ini menerima tajallinya Allah sehingga mentabi alamil atil qalbi, sehingga taji Allah akan mengecap di hati, di kaca cerminnya hati. Tampaklah Allah setiap saat. Yang itulah disebut musyahadah. Dan akan zauq lillah dan billah. Kalau belum berhati-hati, padahal kita ini sudah jadi pengamal, sangat lama. Di Sembu ini saya sejak kecil sudah mendengar ada pengamal wahidiyah, seimbang dengan dari Bakung Tapan, sini mungkin juga Tapan, seimbang dengan Tapan, Bakung, Tunjung ya. Kalau tanya Sambi itu akhir-akhir ini yang paling lama, Bakung, Tunjung, Nanggalan ya. Sempu sini sendiri, ada pengamal. Mungkin yang sepuh-sepuh sudah wafat. Sekarang generasi kedua, bahkan mau ketiga di wajah. Nah, di evaluasi, di hisab, apakah kita pengamal wahidiyah ini sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan Mbah Yai? Kalau tadi istilah perjuangan, baik generasi pertama, kedua, atau generasi ketiga anak-anak kita ini yang sekarang menangani Rubuk Sanah malam hari ini, yaitu remaja. Kalau remaja ini generasi ketiga mungkin, kalau dinisbatkan dengan perjalanan bayi yang awal tahun 63, punya anak generasi kedua saya, adik anak saya ketiga, dan remaja ini ketiga menangani ini yang ditangani pada waktu seperlah menghebohkan. Kok nangani perjalanan wahidiyah
mengani bab makrifat. Pernah jadi heboh. Kok enek bocah cilik dibilang sambel, luar biasa tahun 63. Karena memang pada saat itu ini ilmu sangat dirahasiakan, tidak setiap ulama mau membuka seterbuka secara kajian tekstual, kajian lafdiyah maupun kontekstual, kajian atau kefahaman itu jarang. Sehingga ketika Mbah Yai membuka bab usul di tengah masyarakat, berapa? Bahkan dulu thariqah itu belum bisa, kalau belum umur 40 tidak boleh baiat thariqah. Mungkin di sini ada saudara kita thariqah. Alhamdulillah diperjuangkan Mbah Yai dengan sistem dan metode yang disesuaikan dengan cara dan zaman. Wahidah disusun Mbah Yai, metode sangat simpel, sederhana, efektif, mudah diamalkan, efektif, mudah dirasakan. Ini pengamal makin lama bertambah, makin tambahnya. Kesalahpahaman di mana-mana. Alhamdulillah, setelah sekian puluh tahun setelah menjelang wafat Mbah Yai sudah mulai difahami bahwa usul sebenarnya hak setiap manusia yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada saat dulu sulit di thariqah sampai ada larangan kalau umur 40, kalau istri aja tidak boleh tahu yang asli, dibeat. Si lanang itu beat thariqah, sing wedok tidak boleh tahu, apalagi tangganya. Sangat sekret sekali, sangat rahasia sekali. Tapi kita tidak pernah mengkaji, ngapain sih kok dirahasiakan itu? Apa karena angele usul atau karena yang lain? Menurut kajian saya, baunya thariqah terlahir di Timur Tengah. Di Timur Tengah ada negara Islam, bukan negara Pancasila seperti kita. Sehingga faham agama yang menguasai mesti menggilas faham yang tidak dikuasai. Seperti Wali Songo. Wali Songo fahamnya menggilas Siti Jenar. Alasannya adalah juga doktrin, tapi sebenarnya itu politik semua itu. Timur Tengah sama. Al-Khalat berantas. Karena juga penguasa ini adalah fahamnya berbeda. Begitulah perjuangan itu. Wahidiyah tahun 63 muncul, juga tidak diterima oleh umat masyarakat. Hanya pada waktu ulama-ulama itu bukan pemerintah, sehingga tidak menggiles. Ya paling-paling membetengi jangan Wahidiyah, mari gendeng. Jangan Wahidiyah, nggak bagus. Paling begitu. Seandainya negara Islam dan fahamnya mesti digiles. Itu. Ini antara lain. Nah, akhirnya kebijakan Sohibut Thariqah untuk menyelamatkan thariqahnya dan pengamal-pengamal thariqah daripada dimusuhi, ditentukanlah, disyarati oleh sang guru dibiat. Jangan sampai dengar cekal negara itu nanti. Itulah maka dibiat. Mau nggak itu rahasia ini rahasia, tapi tidak diberitahu latar belakangnya. Pokoknya dibiat coba omong-omongnya wong. Muridnya kudu manut. Tadi kalau mayat diambil ghusil tadi gak ngomong. Di antaranya adalah rahasianya di samping sulitnya sendiri bab usul pada Allah. Apabila tidak tepat menyampaikan menjadi kacau balau tentang keimanan itu sendiri. Banyak kacau balau orang pelajari tauhid itu di kejawen, di engke, saat dulu salat misalat dan sebagainya. Aku salat daim, salat gaib. Kacau inilah menjadikan ahli thariqah melarang untuk dipelajari. Di samping ada latar belakang politik. Ini sejarah korban Al-Khatmati, As-Suhrawardi, Al-Maktul itu juga dibeleh gulune. Tuh sama saja. Ya, Wahidiyah tidak sampai di situ karena Indonesia pada itu bukan negara Islam, negara Pancasila.
Sehingga Pancasila melindungi semua aliran yang ada. Nah, kalau toh ada ulama nggak setuju, ini hanya perbedaan pendapat yang ulama yang tidak bisa satu dengan yang lain. Ini. Yang kedua, mengapa? Karena metode yang dipakai thariqah sangat sulit, lama. Zikir 11.000, 12.000, sulit. Apalagi kalau tanpa guru. Di Kedung Lui ada namanya Heri. Sekarang pakai Depak, anak dari Pagar Alam. Dulu sebelum dewasa dia mondok di Tembuireng. Dia sarjana tarbiyah. Insyaallah tarbiyah. Anak Pagar Alam. Pada saat saya safari ke Sumatera, di Pekenang ada anak setengah stres. Saya tanya dengan masyarakat sana, oh ini dulu agak parah, ya, agak gila. Apa? Sejarahnya dia mempeng zikir jahri. Allah, Allah, Allah. Zikir jahri ada lisan, ada kolbi. Ini thariqah zikir. Kalau kolbi siri wis gak enak lafal. Ya. Lajik ngelafal jahri. Allah, Allah temeneng. Itu. Lama sederhana ini. Masyarakat gitu. Anda mau ketemu saya. Sebaiknya Anda berhenti membaca zikir itu. Karena kamu tidak punya guru. Sekarang diam, tidak usah membaca. Kalau mau ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan ya sembuh kamu nanti. Anak ini akhirnya mengikuti Kedung Lu. Dan di Kedung tetap kamu tidak usah menzikir sebelum sembuh. Terus hanya ya saya tibakan baca kamatu wakilnya tidak perlu. Ya saya ditok. Akhirnya sembuh anak ini. Sekarang pakai Depak. Nanti kalau ingin ketemu bisa di Kediri, apa dia punya sejarah itu. Nah, ada. Nah, karena sulitnya ini. Karena apa? Banyak syaitan masuk. Maka waqsaruhum minal majrubin. Ini kecampuran anak jinnya. Waqsaruhum. Tapi ada yang enggak. Terkadang qad yakunu, terkadang ada yang tidak. Ya waqsaruhum. Mesti walaupun keramat bagaimanapun, umumnya kecampuran. Karena apa? Orang jahat dan kadang jiwa tidak normal. Orang yang tidak normal jiwanya tidak mantap, mudah dimasuki jin. Orang susah, gampang, ganteng. Lah orang jahat itu jiwanya labil, pikirannya tidak stabil, maka mudah. Hanya agak beda sedikit. Tahoyur. Tahoyur kan awah yang timbul dari jazab dan timbul dari yang lain, walau sama-sama sok kecampuran berbeda. Bagaimana membedakan? Ya, kalau tidak ahli tidak bisa, saya sendiri juga nggak bisa. Ya, katanya saya itu juga. Nanti tahu-tahu ya ini wong gendeng tambahan ono, wong saya tidak bisa nambahin wong gendeng. Jadi enak ngomong saya tidak tahu aja daripada nanti wong nambahin wong gendeng. Ini katanya. Itu sulit untuk itu, maka itu di tataran beat. Kalau memang sulit, banyak orang thariqah tidak sampai usul pada Allah, mandek pada bab karomah. Dan kadang-kadang bukan karomah, itu istidrok, artinya punya kelebihan. Biasanya orang ngono ki kelebihan. Dan majrubin walaupun kecampuran biasanya wampuh-ampuh kabeh. Wawas teko kono teko kene. Mbak Yai Mundir al-masyhur al-mazubin almarhum. Siapa ndak kenal Mbah Yai Mundir? Itu juga campuran jin nama. Kombanten, lap teko kono. Iya betul ini. Roro ning dhuwur menara Mangunsari. Ya Abdul Hadi, ya Abdul Haq, ya Abdul Hadi, ya Abdul Haq, aja benci nama dia. Karomah, semua ulama di Kediri menghormat Ki Ploso, Ki Jazuli, Gusmi, semua ikram wa ta'ziman Mbah Mundir. Ya perantau sampai di Jawa Barat, meramal Jepang 3,5 tahun hilang. Dikejar Jepang, kecekel kakaknya yang dikampite kakaknya, sampai dicabuti kukunya itu. Tangannya, kakinya, supaya ngaku. Padahal yang meramal Jepang 3,5 tahun itu Mbah Yai Mundir. Mbah Mundir itu jahil, tidak pernah ngaji kecilik, tapi wawas,
ilmunya laduni itu sering kalau maghrib poso kis maghrib itu biasa mau mendel dulu dunglu dan ikut mengamalkan bahkan menyiarkan waidiah. Begitupun Gusmi yang masyhur wali itu juga nyiarkan waidiah Kutake Ploso. Ini memang sulit, akhirnya terus dikembangkan baik, alhamdulillah. Sulit apapun waidiah mudah. Maka kenyataannya ada kan membaca waidiah, ada kanak-kanak waidiah, kanak-kanak toriko tidak pernah terdengar kita. Ada kanak-kanak waidiah diberi, dia juga bisa menangis. Anak-anak ayo menangis, kita tobat dengan Allah SWT. Soalnya kasih Nabi nangis, bisa nangis anak-anak. Sing tua enak jero masjid bolak-balik astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu nangis itu. Tanda kalau kanak-kanak pun dibuka hatinya oleh Allah. Nyapa sing tua astagfirullahaladzim, gak iso nangis. Sing kanak-kanak tidak zikir, tidak masak nangis. Tangis itu adalah tanda-tanda kelunaan hati. Ini bukti kalau apa itu usul, kita nggak tahu usul dan tidak, yang tahu hanya Allah. Tapi indikasi adzahiru tadallu alal batin itu bisa dilihat. Antara lain kelunaan hati. Kalau sing tuwek nangis yangel, nyapa teh cah cilik jak nangis nang Allah kok gampang nangis. Itulah anak kecil. Kajian realita bahwa nyoto cah cilik kena dijak nang Allah SWT. Lek wis nyoto ra usah engkel-engkelan, betul kan? Ngomong pedes kok Bang, pedes apalagi. Sudah makomnya bukan makom mujadalah, bukan makom muhasabah, tapi nyoto. Maka barang di makom mujadalah muhasabah itu barang yang belum nyata. Neraka enek moga. Kita membenarkan kalau wong di luar Islam ya tetap enek orang, apalagi PKI. Kenapa kita belum tahqiq? Saya Nabi Idris ya, Nabi Idris pernah neraka. Saya Nabi Idris, semua manusia ada yang tahqiq. Yang dikubur itu aja belum tahqiq kok. Cek nang alam makbaro, ya kan? Belum sampai neraka. Padang mahsyar belum tahu yang mati itu, apalagi sing urip. Hanya tahqiq bab pati, bab siksa kubur. Neng siksa neraka belum ada hisab, betul kan? Mati kubur ini belum tahqiq, neraka enak ibu bisa tahqiq. Siksa kubur yang dirasakan, belum siksa neraka, belum surga. Ya nikmat kubur aja, karena dihadiahi sing urip, yad'u lahu, maka dia merasakan. Ya nikmat kubur saja, belum nikmat akhirah ai al jannah atau an-nar. Itu yang mati, apalagi ada sing urip. Ranahnya yakin, milo lega dikei hidayah, yakin iku angel. Kon yakin rokok enek mulak-malik. Milo sampai diharamne belajar filsafat, ojo bahas filsafat. Wong kritis, lek kritis banyak pertanyaan sisi, pertanyaan sarbe enek tenan apa gak to. Lah ini dikhawatirkan. Maka filsafat diharamkan. Karena belum kuat. Tasawuf sama terus. Zauqiyahnya nggak nutut, yang ada akalnya, mengejar terus. Akhirnya pinter, wong kita sedang ibadah, sudah dekat Allah kok salah barang. Itulah penyimpangan dalam tauhid yang di kejawen Jawa, itu keyakinan Jawa ada. Bahkan tidak sedikit umat Islam ikut-ikut gak salam, kata salah daim misalkan. Inilah yang dikhawatirkan ulama. Tapi makrifat sendiri sebetulnya tidak diharamkan, salah aja. Maka apabila ada cara menyelamatkan, belajar makrifat tidak merusak syariat, ya tidak jadi haram. Haram itu sendiri mufakat bainahum. Haram itu mufakat bainahum, Qur'annya tidak ada. Mengapa mengharamkan? Karena hum ini tidak mampu untuk mengajak usul kepada Allah. Kalau bisa dia tidak hum tidak ada, maka hum minal arifin jadi ada mengharamkan, minal mursyidin tidak ada mengharamkan. Yang mengharamkan hum yang bukan mursyid. Bahkan mursyidin menarik bitorikotihi, bukan ngaram, malah melo yang toriko. Tapi hum yang mengharamkan adalah hum yang bukan ulama-ulama arifin atau mursyidin.
Kalau saya beginian, maka orang itu ada ahli fikih, ahli tauhid, ahli tafsir seperti Quraisy Syihab itu mufasir jandal. Dia bukan ahli usul untuk standar tasawuf. Untuk saat ya beliau ulama besar. Kajian ilmiah mungkin alim dia mungkin, tapi lihat standar pengetahuannya, dia doktornya ya bukan dokter tasawuf, tafsir hadis. Dari kajian ini dia bukan ahli tafsir, bukan ahli tasawuf, ahlinya tafsir hadis. Maka di TV gak tahu ngomongin tasawuf, ngomongin tafsir. Karena dia tidak mau bicara, mengharamkan ya tidak mau, melarang tidak mau, dan tidak menyuruh. Nah, maka mari kita memahami ini. Idza fuzal amru min ghairi ahli fantadusa. Kalau bukan bidangnya masuk, para hadirin yang hormati, kita sudah diajak Mbah Yai sejauh ini. Dan kita yakin Mbah Yai punya bidang. Dari mana bidangnya? Lah ngarang Wahidiyah karo doktrin lillah billahi gak angger kiai sok ya an padha. Walaupun ini doktor tasawuf. Saya kenal dengan Profesor Dr. Amin Syukur, Dekan Fakultas Tasawuf di Semarang. Istrinya Fatimah Usman, mungkin sekarang dokter juga. Dulu ketika terakhir dia ngambil S2 Akidah Filsafat. Konsentrasinya tasawuf juga, anak Kediri. Dan ketika didenglo dengan mahasiswanya KKN, KKL atau KKN ya? KKN bisa, KKN bisa ya, sitok nyata, sitok lapangan. Untuk mahasiswa dengan tasawuf, ternyata masih terlalu jauh. Apa yang dipahami anak-anak calon S1 Fakultas Tasawuf Semarang dengan pengawaidah di Dunglo. Sedangkan Yun Sewu, beliau Pak Profesor Dr. Amin Syukur sendiri, kajian akademisnya sangat luas, karangannya luar biasa banyak. Ternyata setelah dialog dan Wahidiyah, ya Wahidiyah tidak kalah, alhamdulillah. Bahkan beliau, maka ketika saya ketemu Pak Amin, Anda seorang profesor doktor, ibaratnya pengalsi Pak Bula Isnaili, saman pinter mengamati Pak Bula, tapi nyaduk bal sama Anda pernah. Saman tidak pernah terjun dalam tasawuf, hanya mengaji kajian tasawuf. Wah ya, alangkah besok sama nyesal kalau sama tua nggak masuk, karena Anda sebenarnya tidak ketemu Tuhan. Masuklah tasawuf, thariqah mana yang kamu tuju, syukur kalau mau kamu sajak ngamali Wahidiyah. Itu saya sampaikan. Dia tidak dengan saya. Sebetulnya ya, saya dulu amlumni pondok Petirongan Jombang. SMA saya dulu di Joso. Dan saya sebetulnya sedikit banyak pernah biat thariqah Qadiriyah. Sayang tidak saya teruskan selalu saya kuliah. Nah ini, itu sebaiknya diulangi kembali. Tajadud, biat lagi, dimulai dengan zaman sekarang memiliki ilmu yang sangat luas. Lihat Ibnu Athaillah Asy-Syakandari itu mlebu thariqah atau nyanggone tasawuf sudah tua, sudah menjadi ulama besar kayak sampean kuwi yang bahkan menentang Abil Abbas Al-Mursi karena dia merasa orang alim, tidak mau menerima, padahal ilmunya dia masih belum sampai. Beliau punya alim tapi kajiannya bukan tasawuf. Kedua, ya itu gengsi. Dia dengan Abil Abbas Al-Mursi sama besarnya keulamanya, bahkan lebih masyhur si Ibnu Athaillah. Tapi akhirnya Allah menghendaki Hatif berteriak, orang yang paling dekat hadat zaman Abil Abbas Al-Mursi, tunduklah Ibnu Athaillah, dan dia berguru. Jadi muridnya saya Abil Abbas Al-Mursi, dan dialah menjadi sufi yang masyhur, yang tertinggi pada zamannya. Sultanul fi zaman ini yang naklib al-hikam. Alangkah imannya ilmu sampean sakana gitu. Ya, saya tahu sekian itu tidak ketemu lagi. Wallahu alam. Kalau temu nafsu gimana Anda? Ini pada hadirin la alhamdulillah Wahidiyah. Kita menangi Wahidiyah. Apalagi remaja-remaja Wahidiyah ini. Kalau dulu kita masih tanya, apakah Wahidiyah bisa sampai tenan atau belum? Kok ulama-ulama lain kok banyak yang melarang? Kita sudah 47 tahun Wahidiyah itu ada. Kalau itu masih dipertanyakan, alangkah naifnya. Persoalan sekian puluh tahun sudah tidak ada masalah, masih tanya.
Atau memang saya belum ingin usul pada Allah, kalau itu lain lagi. Lain lagi. Tapi kalau duit saya ingin yai. Banyak duitnya nak. Kalau musul saya ingin. Kalau kaya saya ingin yai. Pengen kaya ngamali wae dia. Pena-penaan aja. Mengapa? Kalau di thariqah, di tasawuf yang lain, doa untuk usul pada Allah tersendiri. Kemudian sang murid ada kesulitan. Wah guru, saya dicoba ekonomi saya macet. Saya ada masalah. Baca yang ini. Bukan dari awalan thariqah. Tanyakan saudara thariqah. Maka akhirnya si murid sementara mempeng amalan asma al-mu'azzam. Apa ya latif ya guni apa ya fatahu ya rozaku ya kafi ya guni, apa ya latif sing 329 ping 329 cara Mbak Ma'ruf oke kowe. Akhirnya sing orang-orang thariqah mempeng iki karena pada itu ada kesulitan ekonomi, ngompeng waqiah nariyah ngompeng sampai sekian bulan nariyah ditinggalin thariqah. Kenapa? Ini dipisahkan antara hajat ilallah dan hajat dunia, dipisahkan. Barbaran akhirnya ngompong dek suke baik wapuh dak didukun ampuh tamunya akeh thariqah suwira diwaca. Inilah banyak di tengah jalan mandek kabeh. Maafnya aja bisa dikaji itu mandek thariqah karena manusia di dunia memang penuh persoalan. Kehidupan memang sangat kejam dan memaksa orang ini. Maka banyak saudara kita berhenti jadi dukun kalau kau ampuh. Awas ini karena dipisahkan seperti tadi yang sedekah Ki Gofur tadi kan bukan doa thariqah itu, kan pada gurunya saja untuk ta'zim. Lah Mbah Yai Majid tidak, antara amalan usul kepada Allah Subhanahu wa taala dan urusan dunia atau kauniyah, bahasanya maknawi dan kauni. Maknawi itu keimanan, marifat. Kauni ya misalkan diparingi keramatnya Allah atau fadlnya Allah, rezekinya jembar, paras lorone, lek perlu iso ndongakne wong, awas. Ini maknawi. Ini jadi satu oleh Mbah Yai Majid. Pengen musul, ya Allah ya wahidu, ya syafi'al. Susah hatinya gelisah, ya syafi'al bodoh. Musul ya sayyidi Rasulullah. Utangnya oke, ya sayyidi Rasulullah. Jadi satu. Karena sifat manusia seperti anak saya kecil. Ada enggak anak saya? Tidur. Enggak mau dikasih pil pahit, moh pahit tadi kemarin agak sakit dia. Kasih minuman pahit, ya dijegil saja, paksa. Nah kalau kita tua sih maksa sapa? Gelem mujadah, ada maksa gak ada, nafsu kita gak mau. Oleh Mbah Yai dijadikan satu. Manusia tidak mau. Lah oleh dokter antara obat dan penurun panas dijadikan satu. Antara obat penurun panas dengan permennya ada satu. Maka terjadilah budrek sin. Sampai anak budak sin kan manis seperti gula. Nyun permen, iki le permen, kayak permen, tapi itu sunya obat. Tadi kayak obat, obat pahit. Iki permen, iki malah sugih. Ngombe gelem kabeh. Ya benar kan? Mbah Yai begitulah bijaksana. Metodenya berbeda dengan metode para ulama-ulama dulu. Wong saiki lek gak dikai penak ra gelem kae penak aja jek lah muntir sentok gak usah nyambut gak usah ndonga yai sampean ndongakne mawon ngono lah. Iya kan? Lah itu kula ndek suwe nang ndongakne mawon gak sugih sampean kok kei. Lah ini para hadirat. Oleh Mbah Yai dicampur. Mengapa ini saya dialog dengan Mbah Yai bukan analisa saja. Saya bicara dengan Mbah Yai. Sifat wong iki kok Cina tip golek suket ijo. Itu Mbah Yai bukan analisa ini. Saya muka lama. Lama kena menghadasah kena Mbah Yai itu. Maka mengapa dan ini rahasianya mengapa waktu itu cepat tersiar di seluruh Nusantara. Maaf kalau sulit karena itu terselip kebutuhan kehidup sama dengan jalan yang pasar
Yo ibadah, Pak, anakku cilik aku pengen nyambut gawe neng pasar, pengen sugih, ngacung wong langsung. Namanya jalan tengah pasar, dia donga sugih. Wih di melarat kok nggak donga sugih, kalau gelem wong. Nek sama sugih kalau donga sugih, wah kabeh gelem wong. Tapi yo ibadah, aku cek berarti, aku ya pengen nyidek Allah. Tapi anakku cilik, aku kudu golek rezeki, semayan mesti. Soalnya wis aku toto, anakku wis mentas kabeh, aku tak nyidek nang Allah sentala. Wis gak repot. Bocor repot ya gede mati, nggak bisa. Tapi lek iki lho donga sugih, wah mesti perayaan gelem. Betul gak? Oh, tongja usum pegawai negeri PNS, iki lho donga ben diterima pegawai negeri. Bayi langsung urung dikai mau tengen kula, ya iki lho badhe ujian pegawai negeri yo ben iki mesti ngono kabeh. Itulah bahaya dicampur. Nah, ini diantara metodenya tidak sama dengan thariqah dulu. Nih, yang kedua, efektif diamalkan, mudah dirasakan. Maka banyak wong asale los-losan, tiga ibu direksin, krasa legi, sing lara rodok waras, kemudian tahu-tahu hatinya berubah. Anak saya kayak gula, kalau geli njaluk permen, bu direksi malah pengen njaluk terus, pada putih 3 kali sehari, nyuwaluk terus saya. Sudah tidak bahas rohani, pendidikan maju, alfiah maju, rohani kosong. Gersang, ada yang hilang, kesadaran hilang dari hati kita. Pengawalan dia, kalau kita tidak waspada, besok lama-lama kita itu kita kelewatan itu, asrornya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu. Para hadirin yang dihormati, karena ini monggo kita tajadud, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kula dengan hormat kanthi rendahing penggalih kula, para masyarakat di sini, baik yang hadir maupun tidak hadir di sini, kalau kersa kula jak ngamal wadiah, sing tujuannya jelas untuk usul teng Allah Subhanahu wa taala. Baik sama ada hajat, baik yang dijabai Allah, santom pengkala ya Sayyidi ya Rasulullah. Mangga pun saged ngrasakne sampean ningkatne kalau wahidiyah, walaupun jek niku cara wong Jawa jek maca lafal, jek namung ucapan. Lek cara wong nika silat Cina itu tasik wacan biasa, ugung dengan meditasi yang tinggi, belum penghayatan yang tinggi. Sing masa jek lesane walaupun namung ya Sayyidi Rasulullah, insyaallah diparingi. Pengen meningkat ya kudu meningkat batine. Mila ana lek cara Cina, jurus ini hanya bisa diterapkan bagi orang yang telah mencapai tertentu. Kalau belum mencapai tertentu tidak bisa. Misalkan jurus yang kados jurusnya merak terbang, jurus itu tidak bisa diterapkan kalau dia belum punya ilmu perlingan tubuh yang tinggi, karena jurusnya penuh loncat, merak terbang terus seperti terbang. Itu tidak mungkin diterapkan jurus itu kalau orang itu belum punya ilmu perlingan tubuh. Maka dasarnya kudu perlingan tubuhnya dulu. Setelah perlingan tubuhnya matang, baru mansik tenggene ilmu jurus merak terbang. Karena itu banyak loncat dari tanah, kaya-kaya malah gak ngambah lemah. Lah piye apa ya ketepuk ini loh. Begitulah amalan ini. Ada tungo yang tidak akan bisa kalau nggak mencapai. Misalkan aku gak iso donga kun fayakun, gak bisa kan capek nemu donga tok mencaget. Gak iso. Ranahnya sudah rahnya teologi, tanya ketuhanan. Ditajali kalih sifat punya Allah. Innama amru idza arada syai'an ayyaqulkan fayakun. Kabeh apa? Ini jangan mencapai ini karena ada syarat-syarat tertentu untuk mencapai. Kalau nggak iso ini, iso kan nyulap mangke kalau. Ini menjagat. Ini kok gitu contoh bahwa ini. Nah sekarang ya saya ditok terus minjil pengamal dia dudui. Yang ngamal memang dhisik mangke dikajat. So syukur lek sampean pun mboten iki pengen usul punan, lah niku lebih mulia. Lek pengen usul donya katut. Bapak kula nalika namung dawuh, wong ki lek nandur pari sukete katut. Wis iki pasti nandur pari jare mesti ya panen suket.
Ning lek wong nandur suket aja mimpi oleh pari. Nyata nggih? Nyata. Sama nandur pari, alah mesti tukul suket. Di samping Pak, bahkan lek gak diwatun ngalah nih. Tapi sama nandur suket mimpi oleh pari. Lek sampean golek donya tok, kauniah tok, pengen ampuh, pengen iki, pengen sepi angin, pengen toil arat, mimpi wusul nang Allah, kecuali hidayahnya Allah. Tapi wong sing mligi pengen wusul nang Allah, mari ribuan orang salikin hanya pengen Allah dikai keramat yang luar biasa. Tapi ya tidak mesti anak Sultan Aulia nambut gede buruh tukang pandai enten. Tidak mesti, karena memang tujuannya wusul pada Allah. Begitulah. Kalau kita yang dekat pada Allah, insya Allah. Kalau ingin standar, aku pengen ngamal aja paling standar gini. Standar tirakat yang minim 3 tahun. Pasani, mulai, riado, mempeng. Bar 3 tahun. Saya belajar nang madrasah 3 tahun kok ya iso. Itu dia kelas 3 paling-paling aja dikai awamil. Ya mimpi. Lah engko ada engko kelas 4 lagi dikai jurumiyah. Yang ngeluh iki engko. Lah kok suwi? Malah suwi ngaji rek karo tirakat itu tenane. Ya, tirakat kesuwen ya suwi ngaji rek kok ana ki nggo murid-murid. Saiki kelas 4 4 tahun. Paling iki lagi metu jurumiyah dikai nggo bayang kelas 3 awamil ayo ngeblak ya lah sampean kelas 3 tahun ya 3 tahun tirakat nyuwun sewu ampuh lama niki pandina mlebu jam 7 teko jam 12 sekolah itu toh jam 7 iso mlebu mulai jam 1 3 tahun mek oleh awamil gitu tirakat mujadah jam 7 mulai jam 1 3 tahun oh luar biasa sampean angel sekolah toh nyambut gawe nang pasar wes isu toko siang 3 tahun udah montore rong duwe ya padahal jam lek perlu yang pasar budaya jam 5 mulai engko jam 9 jam 10 paling gak 4 jam 5 jam bendino apa sing pegawai negeri kuwi kecamatan lho saiki tirakat 4 jam selama 3 tahun bendino istiqomah lo ya jangan nekem dunia sampean. Nah, semuanya dipikir, iya dek lek ngono. Lah enak tirakat kan? Enak tirakat orang nyambut gawe nyuwun sewu. Lek padha istiqomahe geli sugih tirakat karo yang nyambut gawe iki. Tapi sing gelem lek kepepet sampai mecicil ra gelem tirakat orang. Tapi lek normal aja lah. Delong wong sing tirakat-tirakat kae. Paling ada yang jadas berapa jam ngajak pun nanti ajak 2 jam bendino setahunan coba siapa sih ngate kalau nyambut ke bendino sing mulang jam 7 mulang nanti jam 1 mulai guru-guru SD 3 tahun motornya kreditan loh bener salah ini sing tani dino yang sawah 3 bulan kredit pangan wereng ya itulah podo tidak kata apa bro kami apa maneh yo nyambut gawe yo riak yo sekolah yo riado insyaallah cepat akal sehat aja bisa terima ini namanya kebenaran akli kebenaran telu kebenaran ilmu kebenaran nakli atau keyakinan dan kebenaran realita kebenaran akidah itu bener kan saya kebenaran nakli keyakinan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ini kebenaran keyakinan bener akal nyambut ke bendina 3 wulan kalau tirakat podo-podo petang jame yang muni ya latih gawe sampai lempoh minim 4 jam setahun muput istiqomah lho kene dibukteni lek perlu nang omah kula mangane kok kei gelem enak gak mangan maca kuwi gak usah bayar tapi nanti lek gegotang bayar yo lek gak gotang tak bayar kula ngingoni sampean katut nek sugih kula lho enak ta lho sampean tekan ngene kula betul-betul istiqomah kula ngingoni sampean kula melok panen lho dianggep gak melok panen piye
melok panen. Mulane oleh nek wong riado aja cetil-cetil sedekah atau hadiah. Insyaallah dicapai. Bayai lek enek kancane jalan kubro kurang sangu lek lurah tolong bantu nang bayai sering itu. Rahasianya di situ. Bahkan mungkin nek ndonga dek kasil mergo sedekah hadiah nang wong sing mujadah ijabah mergo mujadah kuwi. Mujadahmu dhewe ora diterima. Itu mungkin. Imam Ghazali amale mergo kei pangan apa ngombe laler. Lah. Ini Sayyidah Umar nggih apa kae? Itu kan mungkin sama ini mudah mempeng bung dijabai goro-goro enek pengamal yang dungu keluwen tak kayak tak jak mana warung goro-goro itu mergo dijabai Allah kekasih Allah sama diangkat dan dungu dia malah dongkak maka jangan meremehkan bab hadiah bab sodako bab kancane rakit tangannya gitu Pak Bis jangan meremehkan Imam Ghazali gak meremehkan lalat yang minum tintanya ya tuh. Karena itu jangan meremehkan amal sekecil apapun juga. Allah tidak akan melihat besar kecilnya amal. Tapi jahadu wal ikhlas. Para hadirin hadirat yang kami hormati. Insyaallah ini dipembang insyaallah ditingkatkan. Apalagi Bapak Usul diterus nih pengamal lama bangkit insyaallah bergetar kayak meledosnya Fukushima yang nuklir menyebar tidak ada satu ruang yang tidak kontaminasi dengan radiasi nuklir ya benar walaupun kadarnya kecil airnya besar ngidek nyos langsung kena petugasnya kalau kita mujadah betul fafiru ilallah dan ya Rabbana meledos semua udara kontaminasi dengan fafiru kita sapa sing nyedot pasti dipan hidayah Allah SWT kecuali yang kebal atine kebal nafsune ora iso gak dipalu dengan wakul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana azab wah gak iso sama bukan ahlinya untuk melihat udara yang mengandung hidayahnya Allah ora gak ro seperti radiasi ada alatnya ada paparan radiasi atau tidak ada alatnya makanan wong ke bandara ditelok semua impor dari Jepang harus dilihat ada paparan radiasi atau tidak kalau sang Jepang wong enggak masker kena begitu kalau kita fafiru ilallah dunia ini udara yang mengandung hidayah taufiknya Allah sapa sing nyedot bakal kaparingan taufik hidayahnya Allah karena tanajasul amali min tanajazil waridi lek sampeyan amal ndak amal itu ada warid teko karena warna-warnane amal iku saka sebab warna-warnane warid khusun lil salik lil amda fil fikri dengan pikiran-pikiran bayangan-bayangan itu wong am wah aku pengen swarga aku pengen sugih pikiran ini yang memberikan motivasi dia ibadah tapi lisalik wal majlub tidak bil warid bentuk-bentuk warid itu merupakan warid ibadah sholat pengen sholat warid ibadah Quran pengen terus Quran terus maka tanajatul a'mali min tanajul waridi khuzan lil majlub was salik le'am bil fikri bayangan-bayangan tapi itu juga benar lah bayang-bayangan itu nafsu otomatis walaupun nafsu tapi masih bagus hingga dia mau ibadah hanya ketika melaku harus dililahkan mesti tiang itu tak ibadah mesti pikiran bayangan tak mempengki awet kau benancar tak mempeng bentuk sargo ini pikiran namanya tapi majrubin wasalik yang sudah masuk bukan warid yang datang dorongan rakana dimpet tuh kayak kagak dimpet aku untuk warid malah ngapusi gimana aku untuk warid ada itu malah ngapusi para bapak para ibu yang kami hormati ini pun kata ya, merong jam mari yang terakhir kita suan kepada Allah SWT dipempeng nekat nyuwun pada Allah saya terap nih mandang putu ing grono nutupi bapak anda wasongo nah niki
Bapak insya ditutupi, bukan ditutupi ngeten. Ini meninggalkan rasa suara, pokoknya indra 9 ini. Wis gak krungu, gak nyawang, gak ambekan, bilah kabeh. Jawa jane ngono tok, nutupi bab songo artinya dibilahkan, bukan merasa punya hidung, punya ini, punya mata. Kabeh bilah. Al-Fatihah. 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 Orang dit monggo kita maca selawat Kanjeng hadir. Man shola'alya fil kubri samitu wa man shola' na'iyan ablaghtu. Aku teko. Hanya kita yang tidak tampak, mari adab lahir batin. Suwantang asane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makmuman. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdan. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdan. Allahumma kama Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bi'aqi anturikona filujjati baril wahd hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nuqs wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzukuna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuk wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqis salatu was alaika nurul khalqi hadiyal wa azlahu wa qad zalamtu abatahu rabbini wa laysa li ya sayyidi siwa wa in tarudda kullu syasun halik ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad zalamtu walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syasun ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyah wa aslahu wa ruhahu adrik wa qad zalamtu abata wa rabb walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kullu syasanali ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya ayyuha salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin ila hadratil ali ya ayyuhallah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin ila hadratil ali ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu Dallat madallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummat ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu Dallat madallat khudh biyadi ya sayyidi wal ummat Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salam Dallat ilati fi baldati khudh biyadi Ya sayyidi ya Rasulullah Ya sayyidi ya Rasulullah Ya sayyidi Ya sayyidi ya Rasulullah Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya Sayyidi ya Rasul Ya Sayyidi mari para hadirin tobat monggo nangis Allah Ta'ala dosa kita, dosa keluarga kita, dosa umat masyarakat, dosa pemimpin kita, dosa wong tua yang kuburan para hadirin. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabb ya Rabbana ufir yassir tawahdina qurrib ali bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil ya Rabbana ufir yassir tawahdina qurrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin Ya Rabbana ufir yassir tawahdina qurrib ali bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yassir tawahdina qurrib ali bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah istirahat Al-Fatihah
Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghausi adaz zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghausi adaz zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghausi adaz zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al bi ta'ziran baligh. Balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al bi ta'ziran baligh. Balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al bi ta'ziran baligh. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wafirru ilallah 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 wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuq wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuq wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuq. Al-Fatihah. Para hadirin yang hormati, mari kita yakin yang seyakin-yakinnya firman dari jawi Allah Subhanahu wa taala min arba'in. Ya demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebih mohon maaf yang sebesarnya, dan atas kesempatan yang diberikan pada saya kami sampaikan terima kasih. Teriring jazakumullahu khairati wa sa'atati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khassataini fid dini wa dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafaat tarbiyah min ghazada zaman an-nar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.